Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi, yakni di sepertiga malam terakhir setelah terjaga dari tidur. Salat ini bukanlah bagian dari salat 5 waktu yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim di muka bumi ini. Salat ini akan lebih utama jika dilakukan setelah bangun dari tidur pada waktu malam, baik itu didirikan saat sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan, maupun sepertiga malam terakhir. Namun pada dasarnya salat ini didirikan setelah seseorang mendirikan salat Isya. Ibnu Hajar mengatakan, tidak ada waktu yang tertentu dalam salat tahajud. Nabi mendirikan salat malamnya, beliau dapat mendirikannya kapanpun beliau merasa ringan untuk melakukannya. Abu Hurairah mengatakan bahwa waktu terbaik mendirikan tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Dari Umar bin Anbasah, Nabi Muhammad SAW bersabda, keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan hambanya adalah saat sepertiga malam terakhir. Jika kamu mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmizi. Tahajud tidak memiliki jumlah rakaat tertentu yang harus dilakukan. Namun, salat tahajud didirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan dapat dikerjakan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Salat tahajud memiliki banyak keistimewaan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, di mana Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Salat tahajud memiliki syarat utama, yakni salat ini mesti dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan asal kata tahajud yang berasal dari kata tahajjada, yang berarti bahwa bangun dari tidur. Lantaran dikerjakan setelah bangun tidur di sepertiga malam, umumnya tak sedikit dari kita merasa berat melakukan sholat sunnah satu ini. Namun, jika seseorang mampu bangun melawan rasa malas tersebut, maka Allah akan menghujani para pelakunya dengan berbagai kenikmatan, baik dunia maupun akhirat. Penjelasan kali ini akan disampaikan bagaimana jika seseorang mampu mendirikan tahajud selama 40 malam berturut-turut tanpa pernah putus. Dan keutamaan apa yang akan diperoleh bagi para pelaku tahajud selama 40 malam berturut-turut tersebut. Pada dasarnya, sholat tahajud tidak harus dikerjakan selama 40 malam berturut-turut. Namun keikhlasan seseorang beribadah selama 40 malam berturut-turut tanpa pernah putus, terutama sholat tahajud, diyakini akan memunculkan kemuliaan bagi para pelakunya. Mereka akan dikaruniai hati yang senantiasa dipenuhi cahaya, dan lisannya akan terjaga dari hal-hal yang dapat mencelakainya baik di dunia maupun akhirat. Dalam hadis At-Tirmizi diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda tentang keutamaan sholat fardu berjamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa pernah putus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudrikut takbiratal awla kutibat lahu bara'atani bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaq. Siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, ia tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka ia akan dicatat terbebas dari 2 hal, yaitu terbebas dari siksa neraka dan terbebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 241. Lebih lanjut, Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak ada seorang hamba yang ikhlas mengerjakan amal karena Allah selama 40 hari, kecuali akan muncul pancaran nur-nur hikmah dari hati sampai ke lisannya. Hadis riwayat Ibnul Adi dan Ibnul Juzi dari Abi Musa al-Asy'ari. Ada kisah disampaikan oleh Ibnul Imad al-Aqfasi, salah seorang ulama Syafi'i, bahwa ada seorang yang mencuri 400 unta milik Abu Umamah al-Bahili, juga 40 hamba sahayanya. Ia pun sedih lantas menemui Rasulullah SAW. Nabi SAW menyatakan, ini barangkali karena engkau sering luput dari takbiratul ihram bersama imam.
Abu Umamah pun berkata, "Wahai Rasulullah, jadi seperti itukah akibatnya jika luput dari takbiratul ihram bersama imam?" Nabi SAW bersabda, "Bahkan itu lebih parah dari hilangnya unta sepenuh bumi." Hadis tersebut juga mempunyai penguat yang diriwayatkan dari Ibnu Syahin dalam At-Targhib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Takbiratul pertama yang didapati bersama imam lebih baik dari memiliki 1000 unta." Disebutkan pula oleh Asy-Syuyuti dalam Al-Jami' Al-Kabir nomor 10720. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan beramal salih selama 40 hari, para ulama mengatakan, siapa yang melakukan sholat tahajud selama 40 malam berturut-turut tanpa putus, maka akan memiliki keutamaan luar biasa. Doanya mustajab dan segala kebutuhannya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Penting untuk diketahui bahwa tahajud akan memberikan limpahan kenikmatan dunia dan akhirat jika seseorang telah mengerjakan sholat wajibnya secara penuh dan dilaksanakan secara berjamaah, terlebih lagi jika disertai dengan sholat sunnah rawatibnya. Maka insya Allah tahajud yang dilaksanakan akan semakin bernilai dan memberikan banyak manfaat serta keutamaan bagi para pelakunya. Sebaliknya, jika seseorang mampu mengerjakan tahajud namun ia meninggalkan sholat wajib, maka tahajud tersebut kecil kemungkinannya akan memberikan banyak keutamaan. Bukan tak berdasar, namun hal ini jelas disampaikan baginda Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan Burairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatal asr faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 594. Yang nampak dari hadis tersebut adalah bahwa jika seseorang meninggalkan salah satu sholat wajib, yakni sholat asar, maka amal yang dilakukan seorang tersebut menjadi batal atau terhapus, tak terkecuali dengan amalan sholat tahajud. Tahajud yang dilakukan pada hari tersebut bisa menjadi tidak bernilai manakala orang tersebut dengan sengaja meninggalkan sholat asar. Jelaslah bahwa suatu amalan akan bernilai dan memberikan banyak manfaat manakala seseorang tersebut berhasil menjaga sholat wajibnya. Begitu pula dengan tahajud. Tahajud yang dikerjakan seseorang selama 40 malam berturut-turut ini akan memberikan banyak manfaat dan keutamaan manakala orang tersebut berhasil menjaga sholat 5 waktunya yang dilaksanakan secara berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ihram. Apalagi jika ia menjaganya dengan sunnah rawatibnya dan dikerjakan tepat waktu tanpa menunda-nunda waktu sholat. Karena sholat yang dikerjakan pada waktunya merupakan suatu amalan yang paling afdol. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "An Ummi Parwata qalat su'ila Rasulullah SAW ayyul a'mali afdalu qala salatu fi awwali waqtiha." Dari Ummu Parwah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 426. Lebih lanjut, Allah SWT berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 413. Demikianlah penjelasan mengenai keutamaan apa yang akan diperoleh dari dilaksanakannya sholat tahajud selama 40 malam berturut-turut tanpa pernah putus ini disajikan. Dari beberapa hadis yang telah disampaikan, jelaslah bahwa tahajud akan memberikan manfaat manakala seseorang tersebut telah berhasil menjaga sholat wajibnya tepat pada waktunya dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Maka tahajud inilah yang akan memberikan banyak manfaat bagi para pelakunya. Terlebih lagi jika orang tersebut juga berhasil menjaga sunnah rawatib dan sunnah-sunnah lainnya, niscaya tahajud yang dikerjakan selama 40 malam berturut-turut ini akan mengunjani para pelakunya dengan limpahan nikmat tanpa batas. Wallahu a'lam.